Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Heni Nurjana. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar dari rumah ya. Tentunya semoga juga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, materi kali ini Heni akan membahas tentang iklan, slogan, dan juga poster. Untuk selengkapnya, kita simak materi berikut ini. Kali ini di bab kedua kita akan belajar tentang iklan, slogan, dan juga poster. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membedakan apa itu iklan, slogan, dan juga poster. Untuk iklan sendiri di sini merupakan pesan yang menawarkan produk ataupun jasa kepada halayak ramai. Jadi iklan ini bisa berbentuk media cetak maupun media elektronik. Nah, kalau slogan dia merupakan kalimat-kalimat pendek yang mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata. Jadi dia hanya berisi kata-kata saja atau bisa disebut dengan moto atau semboyan. Nah, kalau poster dia merupakan plakat pemberitahuan suatu ide atau hal-hal yang penting kepada masyarakat yang mengandalkan perpaduan gambar dan juga kata-kata. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan tabel pembeda iklan, slogan, dan juga poster. Di sini ada unsur-unsur pembentuk ketiganya. Kalau iklan dia jelas terdapat gambar, kata, gerak, dan juga suara. Kalau slogan tidak terdapat gambar dan juga gerak, melainkan dia terdapat kata-kata dan juga suara, karena slogan di sini mengutamakan kalimat-kalimat pendeknya. Nah, kalau poster, dia tidak terdapat gerak dan juga suara. Namun, poster mengandalkan perpaduan gambar dan juga kata-kata untuk menarik minat pembaca atau masyarakat. Unsur pembentuk iklan ada 6. Yang pertama adalah sumber, artinya orang atau organisasi yang memberikan dana untuk pemasangan iklan. Yang kedua adalah pesan, berisi perkataan yang dapat disampaikan berupa tulisan maupun lisan. Yang ketiga adalah media. Media ini tadi merupakan sarana penyampaian iklan baik dalam media cetak maupun media elektronik. Yang keempat adalah penerima, berarti orang yang menerima iklan. Yang kelima adalah efek. Nah, kesan yang timbul pada pikiran konsumen atau penonton itu dapat disampaikan melalui secara langsung maupun tidak langsung. Yang keenam adalah umpan balik, berarti tanggapan atau respon dari penerima iklan. Nah, untuk penyimpulan maksud iklan, di sini ada iklan yang diklasifikasikan dalam 2 bentuk, yakni iklan strategis dan juga iklan taktis. Kalau iklan strategis berarti iklan yang digunakan untuk membangun merek. Nah, iklan ini dilakukan dengan mengomunikasikan nilai merek dan juga manfaat produk kepada pembaca atau pendengar. Nah, yang kedua adalah iklan taktis. Iklan ini memiliki tujuan yang bersifat mendesak. Artinya, iklan ini dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan kontak dengan merek tertentu. Nah, selanjutnya untuk berdasarkan jenis iklan, iklan ini memiliki fungsi-fungsi yang lain. Nah, fungsi yang pertama adalah fungsi informasional. Artinya, iklan ini berisi pemberitahuan kepada konsumen tentang deskripsi produk dan juga manfaat dari produk tersebut. Yang kedua adalah iklan dengan fungsi transformasional, artinya iklan ini berisi kalimat untuk mengubah sikap konsumen terhadap merek, gaya hidup, pandangan terhadap sesuatu hal yang lain. Dalam menceritakan kembali teks iklan, kita dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah memahami terlebih dahulu isi dari iklan tersebut dengan cara mengetahui apa sih maksud dari iklan itu. Kemudian kita catat hal-hal yang dianggap penting, lalu kita rangkum sehingga iklan tersebut dapat dengan mudah kita pahami. Nah, coba perhatikan iklan berikut ini. Di sini yang dapat
kita sampaikan kembali adalah bahwa iklan ini menyerukan tentang kegiatan sekolah atau ajakan untuk bersekolah, yakni bahwa anak Indonesia itu harus bersekolah, karena dengan bersekolah kita dapat belajar, bermain, kemudian punya banyak teman dan juga pengalaman seru tentunya. Nah, bentuk-bentuk iklan yang beragam tentu memiliki karakteristik masing-masing dalam pola penyajiannya. Untuk yang pertama ada iklan media cetak. Di sini ada dua jenis, yakni iklan baris dan juga iklan kolom. Jika iklan baris, tentunya iklan ini ditulis dengan mengandalkan kata-kata yang ditulis singkat dan juga terdiri dari beberapa baris dalam sebuah kolom. Nah, jika iklan kolom itu merupakan iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Nah, iklan kolom ini cenderung besar menggunakan teks dan juga menyertakan gambar. Selain itu, ilustrasi yang dibuat juga harus menarik. Nah, coba perhatikan contoh yang sudah saya berikan, bisa dipahami sendiri ya. Yang kedua adalah iklan media elektronik. Iklan ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama iklan radio, artinya iklan ini dipublikasikan melalui radio berupa kombinasi suara dan juga efek suara. Yang kedua adalah iklan televisi, artinya iklan ini dipublikasikan melalui televisi berupa kombinasi suara, gambar, dan juga gerak. Yang ketiga adalah iklan film, artinya iklan ini dipublikasikan pada saat sebelum film utama itu diputar. Nah, iklan ini tersaji dalam bentuk judul film. Masih dalam pola penyajian teks iklan. Yang ketiga adalah iklan berdasarkan isinya. Iklan ini dibedakan menjadi 3, yakni iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan juga iklan penawaran. Iklan pemberitahuan bisa disebut dengan iklan pengumuman, artinya iklan ini bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal. Jadi intinya iklan ini memberikan informasi, pemberitahuan, pengumuman kepada masyarakat. Yang kedua adalah iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang suatu hal. Nah, iklan ini biasanya diberikan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Yang ketiga adalah iklan penawaran. Nah, iklan ini dibuat untuk memengaruhi masyarakat agar tertarik untuk membeli suatu produk ataupun jasa yang diiklankan. Jadi iklan ini juga biasa disebut dengan iklan niaga atau iklan lowongan kerja. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat contoh yang sudah saya berikan. Kita beralih ke struktur dan kaidah kebahasaan teks iklan. Untuk struktur teks iklan terbagi menjadi 3 bagan, yakni orientasi, tubuh iklan, dan justifikasi. Orientasi bisa disebut dengan kepala tulisan atau judul. Nah, judul iklan biasanya terletak di bagian paling atas dari teks iklan. Judul ini juga dibuat lebih besar dan juga tebal agar dapat dilihat pertama kali oleh konsumen. Yang kedua adalah tubuh iklan atau subjudul. Biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang sangat penting kepada calon konsumen, yakni mengenai keunggulan produk yang diharapkan mampu memikat calon konsumen. Yang ketiga, justifikasi. Artinya, penjelasan tentang produk yang diiklankan. Jadi, di sini dapat diisi deskripsi produk, kemudian cara mendapatkan produk, alamat yang tertera, dan juga nomor telepon yang dapat dihubungi oleh konsumen. Dengan demikian, struktur teks iklan yang lengkap dan juga runtut dapat memberikan respons positif bagi para konsumen. Nah, selain struktur, ada juga kaidah kebahasaan teks iklan yang perlu kalian pahami. Teks iklan harus bersifat jujur dan juga positif. Artinya, produk yang ditawarkan harus sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian, harus pula memberikan pengaruh atau kesan positif bagi para konsumen. Yang kedua, teks iklan bersifat singkat dan komunikatif. Artinya, bahasa teks iklan
harus menggunakan bahasa yang sederhana, mudah diingat dan juga mudah dipahami. Selain itu, bahasa yang akrab dapat dengan mudah diterima oleh para konsumen. Yang ketiga, teks iklan harus bersifat komersial. Tentunya produk, barang, ataupun jasa yang ditawarkan harus bersifat menjual. Dalam membuat teks iklan, ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan agar hasil iklan yang dibuat tepat pada sasaran. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mendeskripsikan objek teks iklan, kemudian menentukan media dan bentuk pemasangan teks iklan. Yang ketiga, mencatat isi pesan yang disampaikan, lalu menentukan judul, menyusun kerangka, dan yang terakhir membaca dan meneliti kembali. Dengan demikian, teks iklan yang dibuat dapat memberikan daya tarik kepada konsumen untuk memakai atau melakukan sesuatu sesuai dengan isi teks iklan tersebut. Jadi, teks iklan yang dibuat harus semenarik dan sekreatif mungkin. Anak-anak, agar dapat menghasilkan sebuah teks iklan yang baik dan menarik, maka penyuntingan teks iklan harus dilakukan karena akan menentukan kualitas teks iklan tersebut. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kelengkapan struktur. Yang kedua, informasi yang mudah dipahami. Yang ketiga, kata-kata yang digunakan harus ringkas dan juga persuasif. Yang keempat, ilustrasi yang disuguhkan harus memingkat. Dan yang kelima adalah iklan harus sesuai dengan produk ataupun jasa yang ditawarkan. Selain itu, sasaran dari iklan tersebut harus sesuai pada konsumen. Nah, dengan demikian, dalam penulisan dan juga penyuntingan teks iklan harus benar-benar diperhatikan agar iklan yang dihasilkan, iklan yang disuguhkan dapat diterima oleh masyarakat. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, bagaimana anak-anak? Tentunya kalian sudah tahu bukan perbedaan antara iklan, slogan, dan juga poster. Tetap semangat belajar dari rumah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.